Jika sudah masuk pada wirid, kemarin itu masalah wirid secara umum dari sholat, maka wirid nikah semacam berbedanya amal kemudian terhitung wirid itu karena kondisi setiap orang berbeda-beda. Beda selebur sholat maka wiridnya adalah sholat. Beda orang selebur mau Al-Quran maka wiridnya mau Al-Quran. Nah, Sabuna Sayyid Abdullah patut sudah sepantasnya kita itu memiliki satu kebiasaan wirid, satu kebiasaan yaitu membaca Al-Quran paling mabenah cerita hanya sehari sejuz. Jadi satu bulan satu khataman. Sepaling kita boleh satu hari 10 juz. Berarti 3 hari khatam. Bisa sudah sepantasnya. Walaupun orang pasara sampian bahwasanya ketika membaca Al-Quran itu punya karunia yang begitu agung, kita jelas. Berbeda lampet, beda pengaruh dalam materi hati. Jadi sudah jelas. Jadi meskipun Al-Quran nikah berapa tak oning, tak paham dekat makna itu pasti memiliki pengaruh andi lampat dekat materi hati. Nah, Sabuna Kanjeng Nabi paling utama ibadah tentang umat ya qiraatul Qur'an yaitu membaca Al-Quran. Nah, Sabuna Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat maka dia punya 100 kebaikan. Ketika sholatnya sholat tojuk berarti sekat. Di luar sholat mun socek berarti 25. Mun tak socek berarti 10 kebaikan. Jadi mun dalam sholat 100 berdiri ya. Kalau duduk berarti dia jadi 50. Kalau duduk, kalau di luar sholat socek 25 kebaikan. Di luar sholat tak socek berarti cuma 10 kebaikan. Kan oleh 10 kebaikan lebih bagus. Bahkan takwah maksudnya jangan sampai cita-cita kita itu yang berdasarkan agama di dalam membaca Al-Quran nikah cuma keterobenya melulu. Maksuron alai ngalah cokok alal iksari minha dari mabenya melulu, dari mabenya bacaan melulu tanpa ada usaha untuk memahami. Nah, usaha untuk memahami ini kan repot. Jadi usahakan ya, mau bisa itu kita punya Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemahnya yang cocok. Jadi ini sekali baca satu ayat kemudian baca diantara. Menurut TV ini kan tak ada pak sejus mereka. Seperti baca sehari seayat seperti seayat mereka. Kemudian dibaca. Jadi ini sudah masuk terhadap tudawi, maksudnya melangkah. Kemudian niatnya tadi bukan cuma terobosnya mau Al-Quran dulu, tapi berusaha untuk memahami. Nah, Al-Quran nikah bukan cuma kita harus naik pangkat saja, ajar naik pangkat itu. Naik pangkat itu maksudnya kita kan biasanya Al-Quran ya digunakan cuma untuk apa? Cuma untuk berbuat petakuk kayak bersetan baca Al-Quran. Betapa rendah dari derajat Al-Quran dari nomor karo kebaik ngajariah mereka. Nah, Al-Quran ini kemudian syifa. Lakar penyembuh Al-Quran itu memang penyembuh dari penyakit betul atau penyakit sebenarnya dalam
ateh, syifa lima fis sudur. Kemudian dia adalah petunjuk. Al-Quran ini petunjuk. Kita kan biasanya baca quotes apa namanya kata-kata bijak. Banyak kan, banyak apa kata-kata bijak ini gitu. Kata-kata paling bijak itu adalah Al-Quran. Ini kan, saya kula banyak buku-buku macam-macam. Tapi terkadang Al-Quran ayat lagi itu salah kaprah. Padahal Al-Quran ini adalah kebun Allah. Makanya kata para ulama, mun sampeyan taroa temu Allah, maka sholat. Kalau ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ini kita hadir bahwasanya kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Misalkan saya buat Najmu bangga. Baca bi sampean kulo bangga. Napa boleh Al-Quran Allah si bangga. Kalau majmu itu beni oleh aku dari cuma nyusun ya sabar. Itu kan isinya antu ayat Nabi, isinya Al-Quran. Nah, nikah Al-Quran itu meskipun saya Katolik sebut mushaf. Mushaf asli kan pada laful. Cuma tetap cepot padat. Karena apa? Kanjeng Nabi itu ketika setiap Ramadan nikah dirusun dengan malaikat Jibril. Jadi insya Allah tak ada keliru Al-Quran nikah sudah pasti dijamin keasliannya, keautentikannya. Tak mungkin berdesa merubah. Siapapun itu berdesa niat mau pakun itu Al-Quran. Bisa dari segi tulisan karena kemudian Al-Quran nikah hafal. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu sebetulnya mudah dihafal Al-Quran. Itu lacencengan Allah. Karena niat baik orang dengan baba kan tidak punya niat saja. Sebetulnya Al-Quran itu mudah dihafal. Jadi dia kesembuh kena anak-anak yang dari kecil itu bisa sudah hafal. Itu memang Al-Quran itu di Allah lakar ingin dijaga karena sudah janji Allah. Jadi seandainya pas ada aplikasi Al-Quran, pas kemudian ada kertas, insya Allah Al-Quran kita pakai beda. Kenapa? Pakun beda orang siapa lagi jika keaslian Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita berusaha bahwasanya kita sedang berada atau berbincang-bincang sama Allah. Ngobrol, cak kasar ngobrol, habis-habis. Nah, kemudian ketika membaca ayat larangan atau ayat perintah, kita harus mengakui bahwasanya banyak entengan Allah memerintahkan kita sholat enteng. Kita harus mengakui kutubah dan perasaan gelana alladzina yuqimuna sholata alif lam mim bain. Kita harus sudah bisa menghadir ateh. Nah gelana daerah macarana dia usaha kalau bisa beda terjemahan. Tapi jangan sampai karena Al-Quran itu bahrul muhit tasik seluas. Nah bisa-bisa Anda tenggelam tahun ini.